wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang statistika, yaitu menentukan diagram pencar ya, dan menentukan koefisien korelasi ya. Nah, jadi kamu akan dibagi ya sebanyak 6 kelompok ya, 5 kelompok. Nah, nanti kamu membaca, ada bahan bacaan yang akan saya berikan. Kemudian nanti saya akan menjelaskan dengan menggunakan aplikasi Spreadsheet ya, untuk menentukan diagram pencar, untuk menentukan koefisien korelasi ya. Nah, sekarang coba bentuk kelompok dulu terlebih dahulu. Ya, satu kelompok bisa 6 atau 7 orang. Jika bahan bacaan, ini kalian baca dulu ya, yang kelompok. Tolong ini dibaca terlebih dahulu ya. 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 Tiga. Membacanya Sudah, Bu. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, jadi di sini sudah ada contoh ya, yaitu tabel data banyak subscribe ya. Di sini ada rata-rata waktu per hari dan banyak subscribe-nya. Nah, di sini untuk yang 5,5 jam ada 1.400.000 orang, 8,3 jam ada 2.400 orang dan seterusnya. Ini kamu mungkin pernah ketemu ya. Jadi data itu ada beberapa buah ya. Ada data univariat yaitu hanya 1 dan ada bivariat yaitu 2 ya. Nah, jadi ini nanti bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, yaitu dalam mengolah data. Jadi ada sebuah data dalam tabel itu kita bisa ubah menjadi dalam bentuk diagram yaitu diagram pencar ya. Jadi nanti dia berpencar-pencar bentuknya ya. Nah, kemudian kehidupan sehari-hari ini bisa kalian gunakan ya. Jadi misalnya kalian ketemu permasalahan sehari-hari ya, kemudian kalian buat data, kemudian kalian aplikasikan dari data tersebut. Nah, kemudian di sini ya, untuk membuat menggunakan aplikasi ini kita harus download dulu yaitu Spreadsheet ya. Sudah semua mendownload? Sudah. Kalau udah silakan coba ya, anak semua coba buka ya Spreadsheet-nya sudah. Kalau sudah, coba kalian masukkan data ini ya, coba perhatikan. Nah, di sini cara memasukkan datanya, kamu jangan tulis yang tulisannya. Jadi angka-angkanya saja ya. Jadi angka-angkanya saja. Kalau ini 5,5, beberapa handphone ya itu ada yang 5,5-nya tuh pakai titik, ada yang pakai koma. Nah, jadi tergantung handphone kamu. Jadi misalnya 5,5 ada yang di HP-nya. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Di
pilih aja di sini ya, di sini ini coba perhatikan ada ininya ya. Ngetiknya di sini ya. Nah, yaitu 5,5 ya. Kebetulan kalau handphone ibu itu dia pakai koma, jadi 5,5 ya. Kemudian sampingnya 1.400.000, titiknya itu jangan ditulis. Kita ini aja 1.400.000 ya. Terus seperti ini. Nah, ini juga sama. Terus kita ketik dulu ya. Ini kalian ketik ya sampai selesai ya. Iya. Ketiknya itu kamu blok ya. Ini dikasih dulu seperti ini, terus ini kamu inikan sampai ke bawah ini. Nah, di blok. Ya, di blok semua. Di blok dulu. Kalau udah, di atasnya ada yang tanda plus, tanda tambah. Tanda tambah itu kamu klik, tambah, terus di bawahnya ada tulisan diagram. Ada tulisan diagram atau diagram sebar. Yang ini apa ini? Yang titik-titik. Ya, ini. Yang kecil. Ya, bisa semua. Bisa. Tiga. Ada yang sudah bisa membuat diagram pencar? Ya, jadi diagram pencarnya seperti ini ya. Mudah kan ya? Nah, jadi ini data bisa lihat. Datanya ada 2 ya. Semuanya kita buka ya GeoGebra ya, aplikasi GeoGebra untuk menentukan yaitu analisis korelasinya ya. Coba kalian buka ya. Nah, ini dia kan berupa tabel ya. Jadi GeoGebra itu kalau kamu menggambar grafik itu bisa, tapi kita tidak menggunakan itu. Yang sekarang kita gunakan yaitu mencari analisis korelasinya. Kamu lihat pada bagian pojok di sini, pojok yang kanan itu ada yang table. Kamu pilih yang table. Berarti kita masukkan data yang ini ya. Sama dengan yang tadi, itu berupa angka-angka saja yang dimasukkan ya. Yang titiknya ini jangan pakai. Nah ya, kita masukkannya yang di X-nya dulu ya. Yang di X-nya itu misalnya kayak yang tadi. Menentukan analisis korelasi ya pada statistika. Nah, kamu tentunya kalau di kehidupan sehari-hari ya banyak sekali ketemu data di variat ya. Jadi kita bisa mengolah data. Pertama kita membuat diagram pencarnya, kedua kita menggunakan analisis korelasi. Bagaimana hubungan data antara rata-rata waktu hari dan banyak subtraksi. Kalau udah, coba perhatikan. Nah, di yang Y3 ya, coba lihat semuanya. Nah, itu kita klik titik 3. Kemudian kamu pilih yang regression. Ya, yang regression. Nah, kamu pilih. Diperoleh regresinya tadi setelah tekan titik 3 regression ya. Nah, itu diperoleh hanya ya negatif berapa nih? 508 ya. B-nya negatif 17 berapa. Nah, yang regresi itu ini yang Y sama dengan AX tambah B ya. Nah, itu diperoleh R-nya itu adalah 7 ya. Nah, kita regresi ya dan diagram pencar sama-sama. Anak-anak ya, kalian ada yang ingin bertanya dalam menentukan GeoGebra dan spreadsheet aplikasi tersebut? Bisa ya gunakannya ya? Nah, baik, kalau sudah bisa, jadi setelah ini kalian nanti mencari data
Jadi data bivariat dia itu ada hubungannya. Jadi kayak seperti ini ya, itu ada hubungannya. Nah, jadi antara waktu per hari dan banyak subscribe. Nanti kamu cari di lapangan, di sekolah kita, di lingkungan sekolah kita ya. Pertama, kalian bisa misalnya di UKS ya, UKS kamu cari yaitu misalnya data siswa yang sakit dan yang minum obat. Jadi nanti data siswa yang sakit satunya data siswa yang minum obat. Nah itu nanti kamu buat diagram pencar dan analisis korelasinya ya. Kemudian bisa ke perpustakaan, kamu cari yang berkunjung berapa orang siswanya sama yang meminjam buku. Ya, di pada itu datanya dua, ulangan ya. Nah, yang meminjam buku, nah nanti itu kamu buat buat diagram pencar dan analisis korelasinya. Kemudian nanti bisa juga misalnya di piket. Nah, data siswa yang terlambat atau yang tidak masuk bisa juga ya. Pokoknya datanya harus ada hubungannya. Ya. Kemudian bisa juga kamu pergi kemana lagi? Di TU misalnya. Mau cari data misalnya data siswa perempuan dan laki-laki ya. Nah, apakah ada hubungannya ya? Jadi dicari ya misalnya tapi kita tidak boleh di luar lingkungan sekolah ya, hanya di dalam lingkungan sekolah. Ada pertanyaan sampai di sini? Tugasnya? Ada pertanyaan? Nah, misalnya kamu UKS ya mencari data ya, yaitu misalnya banyak murid yang datang ke UKS selama seminggu ya, Nah, kamu cari ini berapa, misalnya hari Senin berapa, Selasa berapa, Rabu berapa, terus berapa orang muridnya, misalnya ini 8 orang misalnya ya, misalnya ini 6 orang misalnya. Nah, kemudian untuk yang satunya sebagai Y-nya, variabel ini variabel X, ini variabel Y. Misalnya banyak murid yang meminta obat ke UKS. Ya, misalnya ada 2 orang ya. Misalnya hari Selasa 3 orang dan seterusnya. Nah, dari data ini kamu buat yaitu diagram pencar dan analisis korelasinya. Ya, Nana ya, bisa ya? Bisa, Bu. Ibu, kami di sini mau minta data anak-anak murid yang siswa. Ini saya ke UKS. Pelajaran ibu ini. Oh iya, berapa tadi, Beb? Tadi kita 25. Nah, betul lah. Oh, itu besar. Itu besar. Mahal nggak? Nah. Dari oh, di sana ada nama. Ini jual tuh. Ini juga boleh.
Sun. Iya, saya materi pelajarannya apa? Banyak murid yang sakit kan yang daripada dan banyak total harga barang yang terjual di koperasi sekolah. 4 baskom sama dengan 16.000, 5 kertas folio 5.000, 10 kertas APS 10.000, 5 kaos kaki 25.000, 5 penghapus 5.000, 1 karet rambut 1.000, 1 tisu 9.000, 2 buku 4.000, 8 tisu basah 24.000. Baik, Bu, apa dulu? Diagram pencar. Menggunakan aplikasi scripting dan ini coefficient, correlation, coefficient menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, ya kita sudah melakukan mencari data ya, dan kalian juga sudah mengolah datanya. Jadi kalian mengetahui cara mengolah data ya, membuat diagram. Nah, dari materi kita hari ini, kira-kira kesimpulannya apa? Coba kamu silakan memberikan kesimpulan materi kita hari ini. Ya, dapat kita menggunakan apa? Aplikasi apa? Penggambarnya? Ya, kemudian untuk menghitung koefisien korelasi kita dapat menggunakan aplikasi apa? GeoGebra. Iya, ya. Demikian ya, anak-anak ya. Mudah-mudahan kamu bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari materi tersebut ya. Nah, kemudian di sini kalian buat diagram pencar dan koefisien korelasinya dari soal ini ya. Silakan dikerjakan di kertas keluar. Baik, Bu.